warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, terlebih dahulu kita memasuk pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Nah, di sini ada yang mau mimpin doa tidak? Oke, silakan. Boleh? Oke, dipimpin ya doanya. Amin. Nah, terlebih dahulu ibu mau absen. Oke, nanti ibu absen ya. Kalau yang enggak ada dijawab tidak hadir, kalau hadir dijawab hadir ya. Oke, ibu absen. Rini hadir. Siti hadir. Andika hadir. Maulana hadir. Alhamdulillah semuanya datang dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini ibu mau masuk ke materi kita yang selanjutnya. Nah, ada yang tahu tidak materi apa yang akan ibu sampaikan? Apa? Iya, betul. Nah, ada 3. Nah, yang pertama apa? Iya, betul. Biografi Sunan Kalijaga. Yang kedua, iya betul, peran Sunan Kalijaga dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, yang terakhir apa? Iya betul, sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Nah, terlebih dahulu ibu mau kalian membacanya. Yaitu yang pertama itu apa? Oke, tapi terlebih dahulu ibu mau menjelaskan nih tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, ada yang tahu enggak tujuannya apa aja? Nah, jadi tujuan ibu itu mengajar. Nah, yang pertama itu dalam menggunakan metode ceramah atau ibu menjelaskan dan tanya jawab. Jadi kalian atau peserta didik dapat menjelaskan sejarah Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Oke, yang kedua tujuannya kira-kira apa? Iya, betul. Dengan menggunakan metode demonstrasi dan percobaan, peserta didik atau siswa dapat menceritakan kembali peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, nah, langsung saja kita masuk yang pertama apa? Ya, betul. Yang pertama itu masuk ke biografi Sunan Kalijaga. Oke, nah terlebih dahulu ibu mau kalian membuka buku SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam pada halaman 71. Nah, kalian terlebih dahulu membaca biografi Sunan Kalijaga ya. Oke, nanti ibu akan menjelaskan kembali biografi Sunan Kalijaga. Oke, ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membacanya. Oke, udah dibaca semuanya? Ya, nah di sini ibu akan menjelaskan sedikit atau menjelaskan kembali tentang sejarah Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi
Di mana? Ayo. Oh iya betul, di Tuban. Nah, beliau wafat di mana? Kadi Langu, betul. Nah, di Demak pada tahun berapa ayo? Ada yang tahu? Iya betul, pada tahun 1513 Masehi. Nah, ada yang tahu enggak siapa ayahnya? Nah, ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban, sedangkan ibunya ada yang tahu enggak? Nah, ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, yakni Dewi Nawangrum. Nah, jadi Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Ada berapa tokoh Wali Songo? Ya betul, ada 9. Nah, jadi Sunan Kalijaga termasuk Wali Songo yang keberapa? Ya, jadi Sunan Kalijaga termasuk Sunan di Wali Songo itu ke-6. Iya betul. Nah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Iya betul. Nah, ada yang tahu enggak kemampuannya kenapa? Ya, karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di mana? Ya betul, di Kadi Langu di Demak. Nah, masa hidup Sunan Kalijaga diperkira mencapai berapa tahun? Ada yang tahu enggak? Berapa? Iya betul, 100 tahun. Nah, itu sejarah singkat yang Ibu jelaskan tentang Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa, ayo? Peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebelum itu, terlebih dahulu kalian membaca tentang peran Sunan Kalijaga dalam mengembang Islam di Indonesia. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sudah? Iya sudah. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengurutkan peristiwa dalam biografi Sunan Kalijaga dengan menulis peristiwanya. Oke? Ya, Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah? Ya betul. Yuk kita sama-sama belajar tentang perannya. Nah, yang pertama, ada yang tahu enggak apa? Iya betul. Nah, yang pertama itu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang. Nah, di masa Majapahit, pertunjukan wayang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Hindu dan Buddha dan menjadi sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Nah, karena itu Sunan Kalijaga berdakwah melalui pendekatan seni dan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, Sunan Kalijaga dan anggota Wali Songo yang ada 9 tadi mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Nah, apa saja? Ayo sebutkan. Ada yang mau sebutkan enggak? Iya, silakan. Ya betul. Ya, nah yang pertama itu seni wayang perlu diteruskan dengan perubahan sesuai zaman. Nah, yang kedua, bentuk wayang berupa arca-arca harus diubah. Betul. Nah, yang ketiga, merubah cerita dewa menjadi cerita yang mengandung jiwa Islam. Nah, yang selanjutnya apa? Iya betul. Cerita wayang berisi keimanan, ibadah, betul. Apalagi?
akhlak. Terus dan sopan santun. Nah, yang terakhir apa? Pegelaran wayang diselenggarakan dengan tata cara sopan santun. Ya, jauh dari betul maksiat. Nah, salah satu contoh perubahan cerita yang diterapkan Wali Songo. Nah, misalnya cerita dewa-dewa yang menjadi tokoh sesembahan diubah menjadi susunan silsilah keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Syed. Nah, begitu juga tokoh-tokoh yang diidolakan dalam ajaran Kapitayan. Nah, seperti apa? Ya, seperti Samar, Petruk, Nalagaring, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang mampu mengalahkan dewa-dewa Hindu. Ya, nah, Sunan Kalijaga tampil dengan kepiawaiannya sebagai dalang berkeliling ke berbagai daerah menjadi Islam berkembang dan meluas di Nusantara. Ya, yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Nah, yang kedua itu merubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Nah, tadi udah catat belum? Udah. Nah, jadi apa? Ya, betul. Nah, jadi melalui pendekatan kebudayaan dalam wayang, nah, tembang-tembang dan akulturasi arsitektur masjid. Nah, ada yang tahu enggak apa masjid? Tahu kan? Nah, jadi masjid itu tempat kita ibadah. Nah, Sunan Kalijaga mampu mendapatkan simpati dan tempat terbaik di hati para pengikut. Nah, jadi Sunan Kalijaga itu sangat rendah hati dan tidak sombong. Hal ini membuktikan bahwa proses Islam di Nusantara yang menggabungkan kebudayaan lokal dan Islam sudah berlangsung lama. Ya, betul. Nah, jadi tembang atau puisi tradisional Jawa telah dijadikan media dakwah oleh Sunan Kalijaga. Berbagai tembang cukup dikenal masyarakat Jawa seperti Rumeksa, Ingwengi, apalagi? Ayo, apalagi? Apa? Ya, betul, tembang ilir-ilir memuat ajaran spiritual. Oke, nah, dalam pembangun Masjid Agung Demak seiring berdiri Kerajaan Demak tahunan, ada yang tahu berapa Masehi? Pada tahun 1479 Masehi, melibatkan para wali songo. Nah, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang ikut terlibat langsung dalam betul pembangunan Masjid Agung di mana? Ada yang tahu enggak? Ya, di Demak. Selain sebagai tempat ibadah dan arsitektur, Masjid Demak berupa atap tumbang berbentuk apa? 5 dan bersusun segi 3, merupakan akulturasi arsitektur Islam dan Hindu-Buddha sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Nah, yang terakhir apa? Ayo. Iya, betul, sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Ya. Nah, dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan. Nah, dalam sikap positifnya ada berapa yang dipelajari? Iya, betul, ada 2. Nah, yang pertama apa, ayo? Ada yang tahu enggak? Iya, betul. Yang pertama tekun, istiqomah, dan toleransi. Nah, jadi usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam. Nah, penyebaran Islam yang cukup meluas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya dikarenakan ketekunan berkeliling
dengan dakwah. Nah, ada yang tahu enggak dari salah satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya menyampaikan ajaran Islam? Dengan cara apa? Ya betul, santun, toleran, tanpa paksaan. Nah, kedatangan menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah, baginya ucapan 2 kalimat syahadat dari penanggap wayang merupakan upah yang tak ternilai harganya. Jadi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, beliau memberi mereka upah yang tak ternilai harganya. Nah, yang selanjutnya apa? Nah, betul, seniman yang kearif kreatif pun banyak ide dan gagasan. Nah, berbagai peninggalan sejarah seperti gubahan tembang, ya betul. Apalagi karya suluk, ya betul. Rancangan dan lakon wayang kulit, permainan tradisional, formasi alat gamelan, apalagi rancangan alat-alat pertanian dan sumbang oke terhadap ketaatan negaraan yang baik merupakan sikap hidup bernilai positif untuk diteladani. Nah, sosoknya yang menjadi kreator atas perubahan wayang menemukan ide-ide guna pengembangan Islam patut menjadi contoh bagi Muslim Indonesia untuk terus berinovasi dalam apa? Kemajuan umat Islam. Nah, baiklah yang Ibu sampaikan. Nah, marilah kita selesai kita mempelajari ini, kita bersama-sama membaca surah At-Takasur ayat 8. Nah, ada di buku kan? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, itu dipelajari juga ya. Nah, jadi yang terakhir. Nah, Ibu mau kalian merangkum hasil pelajaran kita pada hari ini. Nah, oke. Baiklah, selanjutnya kalian buka buku halaman berapa? 77. Nah, jawablah soal ayo berlatih pada buku tersebut. Nah, jadi kalian buka halaman 77. Nah, jawablah soal ayo berlatih. Nah, Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya 15 menit. Oke. Nah, baiklah. Udah selesai belum? Ya, udah. Nah, baiklah, sampai di sini saja ya materi yang kita pelajari. Jadi, nah di sini kesimpulannya. Nah, Ibu mau kalian menyimpulkan. Terlebih dahulu, nah Ibu menyimpulkan dari hasil pelajaran kita pada hari ini. Nah, Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah putra siapa? Ada ingat? Ya, Tumanggung Wiltikta yang bersambung silsilah dengan Syariah Abbasiyah Abdullah Muthalib, pamannya Rasulullah. Nah, yang kedua, belajar ilmu agama kepada Sunan Kalijaga. Berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni. Betul. Seni apa? Betul. Nah, jadi dan juga Sunan Kalijaga adalah sosok yang tekun, istiqomah, toleran, dan seorang seniman yang karyai dengan gagasan-gagasan visioner di zamannya. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan enggak?
Nggak ada. Oke. Jadi semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita ke depannya. Iya, nanti dipelajari juga di rumah ya, agar di pembelajaran selanjutnya tidak lupa, karena pelajaran sekarang akan ibu ambil di akhir UTS juga. Nah, kalau begitu ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.